Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصلين إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Diawali dengan kitab fikih. Diharapkan untuk memperhatikan apa-apa yang disampaikan pada setiap ta'lim. Ada yang tidak paham, nanti tolong ditanyakan, karena ini hal yang penting buat kita, yang melebihi pentingnya harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati samaniyatu asyra ruknan. Fasal wa arkanus salati samaniyatu asyra ruknan. Fasal yang membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun itu bermakna kewajiban sholat atau fardunya sholat. Apa aja yang wajib dalam sholat? Sesuatu yang wajib di dalam sholat. Itu ada samaniyatu asyra ruknan, ada 18 rukun, ada 18 kewajiban. Jadi yang 18 ini wajib kita lakukan saat kita sholat. Ini wajib, ini rukun. Yang pertama ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Wahia qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih. Jadi niat itu adalah maksud tentang sesuatu yang diiringi dengan perbuatan, itu namanya niat. Jadi kalau kita niat ya di dalam sholat, itu tepatnya saat kita takbiratul ihram. Jadi berbarengan, muqaranatun litakbiri la qablahu wa la ba'dahu. Di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra dikatakan anna niyata la qablahu wa la ba'dahu. Jadi niat itu dibaca ya, bukan sebelum takbir, juga bukan setelah takbir. Jadi muqaranah. Apa muqaranah? Artinya berbarengan. Allahu sholli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Habis itu niat ke tempatnya di situ. Yang disebut dengan muqaranah itu di situ. Berbarengan. Jadi bukan usolli fardhu, bukan. Kalau itu apa namanya mustahab, itu apa namanya boleh-boleh saja untuk litakidil qalb, untuk menguatkan hati. Ya, makanya ada orang bilang jangan pakai usolli, langsung aja begitu. Ya nggak apa-apa kalau dia mau udah mantap hatinya begitu. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang begitu. Ya. Kita awali usolli fardhu maghrib boleh, tapi bukan di situ tempat niat tuh. Bukan di situ tempat niat itu saat kita takbiratul ihram. Allahu sholli. Fardhu antara Allah sama usolli berbarengan tuh. Saya niat melaksanakan ibadah sholat maghrib 3 rakaat, ya, menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Habis itu namanya muqaranah. Enggak juga dibaca ya apa namanya la qablahu wala ba'dahu, enggak juga dibaca niat setelah takbir, enggak. Allahu Akbar baru niat, salah. Jadi berbarengan, ya, berbarengan. Ini rukun-rukun daripada sholat. Wa mahalluha al-qalb, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati, bukan mulut.
Kalau mulut usolli fardhu itu talafut, bukan niat itu. Bukan niat, tapi boleh. Untuk apa ya? Litakidil qalb, untuk menguatkan hati kalau kita sholat maghrib, kalau kita sholat zuhur, kalau kita sholat subuh, kalau kita sholat asar. Paham? Jangan ada yang nanya lagi ya. Kalau ada bilang paham, kalau enggak tanya ya. Paham enggak? Paham ya. Jadi talafut itu bukan wajib. Yang wajib itu di sini. Ya, tempat niat itu ada di hati. Begitu. Kalau usolli fardhu subhi itu bukan niat, namanya talafut. Talafut itu boleh begitu untuk menguatkan hati. Tapi tetap intinya niat itu dalam hati. Ya. Fa in kanatis salatu fardhan wajib niyatul fardhiyah. Apabila salat itu wajib atau fardu, maka wajib diniatkan fardu. Usolli fardal maghribi, usolli fardal isya, usolli fardal subhi. Harus disebutin fardunya. Nggak bisa usolli maghribi, nggak bisa. Nggak ada qasd. Kalau dalam niat itu usolli fardal maghribi, ya itu ada qasdu, ada ta'arud, ada ta'yin. Wajib qasdu, wajib ta'arud. Ya, ta'arud itu disebutin fardunya. Kalau qasdu itu usolli qasdu. Ya, fardhu ta'arud. Ya. Maghrib, isya, subuh, ta'yin maksudnya. Paham enggak? Qasdu, ta'arud, ta'yin. Dalam kitab Fathul Ghulam ada ini, kitab Fathul Gharib. Ya. Harus ada itu. Jadi kalau itu sholat wajib harus disebutkan fardunya. Usolli fardal maghribi, usolli fardal subhi. Harus disebut fardunya, wajib. Kalau enggak sah sholatnya. Paham? Ya. Wasani yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah alaihi fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'uduhu muftirasan afdal. Yang kedua rukun salat itu al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri salat. Bagi yang mampu itu hukumnya wajib berdiri. Kalau kita bisa berdiri, maaf kaki nggak sakit, kaki nggak lumpuh, wajib berdiri. Bagi yang mampu. Fa in ajaza 'anil qiyam, andai kata dia nggak mampu berdiri karena mungkin sudah tua atau mungkin kakinya punya bisul, nggak bisa lama, atau lagi keseleo kakinya nggak bisa berdiri, ya, gitu. Qa'ada, boleh dia sambil duduk sholatnya. Ya, ini istisna kecuali, pengecualian, boleh duduk, gitu. Ya, kaifa sya'a. Bagaimana yang enak menurut dia. Wa qu'uduhu muftarashan afdal, ya. Muftirashan afdal. Akan tetapi duduk yang paling afdal bagi orang yang nggak mampu berdiri itu iftiras. Tahu gak duduk iftiras? Duduk tuh ada dua. Ada duduk iftiras, ada duduk tawarruk. Iftiras itu duduk di antara dua sujud. Itulah rukhsah, keringanan dalam Islam. Jadi nggak ada kata nggak sholat, ya. Paham? Baik. Wasalisu, dan yang ketiga rukun sholat takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu. Jadi yang disebut dengan takbiratul ihram itu bukan begininya. Ini bukan takbiratul ihram. Paham? Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Ucapan kalimat takbir Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Bukan begini takbiratul ihram. Bukan angkat tangannya maksudnya. Raf'ul yadain ini masuk dalam sunnah. Yang wajib itu
Allahu, nggak bisa diganti Allahul Qahar, Allahus Samad, Allahul Jabbar, Allahul Ali, nggak bisa. Allahur Rahman nggak bisa diganti, nggak sah. Harus Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Jadi bukan takbiratul ihram itu bukan begini, ya, tapi ucapan. Ya. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kan yang wajib bukan ini. Bukan ini yang wajib. Yang wajib apa? Hah? Yang wajib apa? Ucapan takbiratul ihram atau takbirnya Allahu Akbar. Ya. Ente begini tapi nggak ngucapin takbir, kira-kira sah nggak salatnya? Ya enggak. Buat apaan begini tapi nggak ngucapin takbir? Mendingan nggak begini tapi langsung Allahu Akbar. Ya. Masih sah begitu. Kenapa? Kewajibannya di bawah. Begitu. Ya. Paham? Fayata'ayyanu 'alal ghalir an-nutqu biha. Bagi yang mampu, ya, yang enggak gagu, ya, hendaknya an-nutqu biha, ucapkan Allahu Akbar. Ya, ini takbiratul ihram ini masuk pada rukun qauli. Jadi ente nggak bisa diam-diaman cuek-cuekan, nggak bisa itu. Gaib kayak ini. Nggak bisa diam. Kalau gagu sih nggak apa. Ini rukun qauli, pakai bacot, pakai mulut. Allahu Akbar, rukun qauli harus pakai mulut. Bukan takbiratul ihram pakai rukun qalbi, bukan pakai hati. Kalau pakai hati kan takbiratul ihram begitu. Pakai hati. Nanti enggak suaranya enggak kedengeran pakai hati. Kenapa takbiratul ihram bukan rukun qalbi tapi rukun qauli. Kewajiban mulut harus dibacotin. Paham enggak? Kalau kata orang Betawi kudu dibacotin begitu. Allahu Akbar. Harus begitu. Jangan harus begitu ya. Iya. Iya lagi. Nggak bisa kudu Allahu Akbar, harus begitu. Jangan nanti. Ini mah tawadu. Iya, tawadu nggak begitu, salah lu. Mentang-mentang tawadu. Udah apaan lo? Sesuai dengan syariat. Allahu Akbar. Sah. Ya, mantap ya? Iya, harus sesuai dengan tempatnya, saudara. Ayyaqulu Allahu Akbar. Fala yasihu Ar-Rahman Akbar. Nggak bisa tuh. Ar-Rahman Akbar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, gitu. Wala yasihu fiha taqdimul khabar wa 'alal mubtada ka qawlihi akbar Allah. Enggak sah ya apabila kita mendahulukan khabar daripada mubtada. Nih kita belajar nahwu sedikit ya bahasnya. Ada khabar, ada mubtada, ada khabar. Dalam ilmu nahwu mubtada itu Allah, gampang itu. Dalam kalimat Allahu Akbar, mubtada itu adalah Allah, khabar itu adalah akbar. Ya, ini mubtada, ini khabar. Enggak boleh kita takdimun mubtada alal khabar. Enggak boleh dibalik. Mendahulukan khabar baru mubtada. Akbar Allah. Allahu yang benar Allahu Akbar, mubtada baru khabar. Di mana-mana begitu nahwu. Mau belajar di Inggris juga ilmu nahwu begitu sama, mubtada khabar. Kalau dibalik khabar dulu baru mubtada, akbar Allah, enggak sah. Ini menurut keterangan syarah daripada kitab Fathul Ghori. Jadi nggak bisa akbar Allah, ya, akbar tetangga gua begitu. Tanggung lu akbar Allah. Ya, kalau dalam ilmu nahwu begitu. Ya, ada mubtada, ada khabar. Ya, yang belajar nahwu pasti tahu. Nah, jadi begitu ya. Jadi nggak boleh tuh dibolak-balik kayak begitu semaunya dewek, nggak bisa. Kudu ada aturannya. Baik, kemudian warabi'u, dan yang keempat qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihati. Ya, membaca suratul Fatihah termasuk rukun salat. Ya.
rukun sholat, jadi harus dibaca Fatihah. Ya, begitu. Kalau surah setelah Fatihah hukumnya sunnah. Fatihahnya hukumnya wajib. Au badluha liman la yahfaduha fardan kanatis salatu au naflan, ya. Kecuali bagi mereka yang belum hafal. Ya, bagi mereka yang belum hafal, yang baru masuk Islam, mu'alaf, belum hafal suratul Fatihah. Ya, baca aja apa yang dia mau. Yang dia bisa. Subhanallah, subhanallah, penggantinya begitu ya. Karena memang belum hafal Fatihah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena baru masuk Islam. Di sini baru masuk Islam. Ada yang hafal Fatihah? Kalau nggak hafal Fatihah berarti kemarin orang Kristen, sekarang orang Islam berarti. Ada di sini yang nggak hafal Fatihah? Nggak ada, semua hafal ya. Alhamdulillah. Berarti bukan mu'alaf, Islam tulen. Ya, ya masa iya orang Islam tulen nggak hafal Fatihah acan? Kecuali dari Kristen ke Islam, dari Buddha ke Islam, dari Hindu ke Islam, yang memang dia belum pelajari itu suratul Fatihah, belum hafal, tapi dia pengen sholat, baca yang dia bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bisa, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pengganti Fatihah. Jangan ya keliru, ya ketipu, ya keliru, ya badut, jangan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripada sab'ul masani, yaitu Fatihah. Jadi wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada orang yang nggak baca bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah dalam sholat, maka tidak sah. Tidak sah. Tapi ada juga mereka yang bukan tidak baca, tapi bacanya sir. Ada yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ada yang sir baca, tapi tetap dibaca sah. Tapi kalau yang nggak baca sama sekali bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat daripada suratul Fatihah, maka wajib untuk dibawa, ya. Begitu. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasdidatan, apabila ada seorang ya yang memotong suratul Fatihah baik satu huruf ataupun tasdidnya, ya, aw abdala harfan minha bi harfin lam tasihu qira'atuhu wala salatuhu, ya. Kalau ada orang ya yang kurang hurufnya dalam Fatihah, tasdidnya nggak dibawa, ya, iyyaka na'budu, pakai tasdid kan tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pakai tasdid nggak? Enggak. Kalau pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul nggak? Berarti tasdidnya nggak dibawa. Kalau tasdidnya nggak dibawa berarti bacaannya tidak sah. Kalau bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Jadi harus dipelajari. Nanti di rumah dilihat Qurannya, lihat suratul Fatihah, di mana tasdidnya, di mana panjang pendeknya, harus kena begitu, ya. Begitu. Memang harus belajar begitu. Ya. In ta'ammada wa illa wajaba alaihi i'adatul qira'ati wa yajibu tartibuha bi ayyi qira'atuha ala nadbihal ma'ruf. Ya, apabila dia pengen sempurnakan, wajib bagi dia untuk i'adah kembali bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Lupa. Aduh, apa ya? Lupa i'adah, balik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu balik, harus balik. Jangan, aduh ada yang negur, ngarep banget kata yang belakang. Ngarep banget gitu. Umpama begitu. Ya. I'adah balik. Ya umpama ada yang kepleset, kita baca suratul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Menurut kita nih enggak benar nih. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kena tuh tasnya. Ya.
Maliki yaumiddin. Ada yang Maliki yaumiddin. Midin si midin. Tetangga musola. Midin. Dia tertek di hati. Harusnya midin. Ulangi i'adah namanya. I'adatul qiraat. Diulang bacaannya. Ya, jangan ngarapin subhanallah salah. Kalau orang kita makmum, ada imam salah dalam bacaan, kita sambung dengan bacaan bukan dengan subhanallah. Iya dong. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, lupakan tuh. Ente sambung, tapi jangan salah. Ini ada makmum salah nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata imamnya. Kalau udah salah dalam bacaan, jangan pakai subhanallah. Subhanallah itu untuk gerakan. Kurang rakaat atau kurang sujud, harusnya sujud dia berdiri subhanallah. Itu pun niatnya dua. Satu niat zikir kepada Allah, yang kedua niat tanbih memperingatkan imam. Kalau cuma sekedar tanbih dalam kitab Matul Badrin, batal kita punya sholat yang mengingatkan imam. Nggak boleh. Harus niat zikir subhanallah. Sekaligus mengingatkan. Paham sampai sini? Jadi kalimat bismillah harus dibawa dalam suratul Fatihah dalam sholat ya. Wal khamisu, dan yang kelima rukun sholat itu ruku ya. Wa aqallu farduhu liqa'imin qadirin 'ala ruku'i mu'tadilul khilqati salimin yadihi wa rukbatayhi ya. Nah, itu namanya dua tangannya ada pada rukbatayhi, yaitu pada dengkulnya, dua dengkulnya. Itu yang benar. Yang benar begini. Ini benar. Urusan lurus atau enggak pilih aja. Betul enggak? Jangan sampai gua rukun ntar kalau enggak ini diketok ya. Ya enggak juga. Kalau antara rata enggak rata kita sujud ya tergantung feeling aja. Perkiraan kita tangan yang penting kedua tangan kita ada pada dengkul. Ya. Gitu. Jadi ya kedua tangan kita ada pada rukbati. Jadi pada dua dengkul. Jangan dilebih-lebihin begitu, makruh. Ya, makruh. Gitu. Paham? Wasadisu, dan yang kelima, yang keenam, tumakninatu, yaitu tumakninah, wahiyya sukunun ba'da harakah fihi. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harakah, berhenti sejenak setelah bergerak. Sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak setelah bergerak, itu namanya tumakninah. Berhenti itu karena ada bacaan itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu min'us samawati wa min ma syida min syai'in ba'du. Itu kalimat panjang, udah cukup buat tumakninah. Jadi jangan kayak yang di mana? Yang tarawih 5 menit. Tarawih 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Enggak. Kasih ular tuh biar kami kabur. Enggak ada tumakninah gimana? Sedangkan tumakninah itu merupakan rukun kewajiban dalam sholat. Enggak benar. Justru tarawih itu roha. Tarawih. Ya, dikenal itu tarawih. Sebenarnya sama. Ya, hadis itu man qama, enggak ada man tarawah, enggak ada. Hadis itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, itu hadisnya. Cuman orang sebutnya tarawih karena dilakukan dengan cara roha. Roha itu santai. Santai. Misalkan 2 rakaat, 4 rakaat selesai sholawatan. Ya, bagiin teh manis buat jamaah. Boleh enggak? Oh, jangan nasi padang gitu kan. Kelamaan nanti belum cuci tangannya kan. Belum ada yang nyukur, jangan ringan-ringan aja ya. Ya jangan tuh kata aku boleh istirahat, kasih nasi padang. Baru 4 rakaat, masih jauh perjalanan. Ya, yang normal-normal aja kasihnya teh manis, susu, boleh gak? Boleh. Lanjut rakaat 5, 6, 7, 8. Berhenti lagi sholawatan. Nanti lanjut lagi. Itu namanya roha, santai. Ya, kalau ini Allahu Akbar itu bukan tarawih lagi. Sholatnya the place. Ya enggak? The Place kan ada tuh dulu film The Place tuh ya. Itu nggak bener, itu nggak
benar. Itu salat menyalahi syariat. Ya, saya pribadi enggak setuju. Yang ke-7 ya, wal al-i'tidalu qa'iman 'ala al-hay'ati allati kana 'alayha qabla ruku'ihi min qiyam qadiran wa qu'udiha jaza 'anil qiyam ya. Ya, wasabi ar-raf'u wal i'tidal, yang mengangkat setelah ruku ya, namanya mengangkat i'tidal, namanya i'tidal ya. Habis ruku kita bangun enggak? Bangun kan? Bacanya apa? Habis ruku bacanya apa? Hah? Sami Allah wa liman hamidah. I'tidal. Bangkit dari ruku itu namanya i'tidal. Tetap dari i'tidal ada tumaninah. Ya, begitu. Paham? Baik. Wasamin at-tumaninatu fihi ay i'tidal. Yang tumaninah di dalam i'tidal. Yang ke-8 itu tumaninah di dalam i'tidal. Jadi i'tidal itu bangun dari ruku ada tumaninahnya. Nah, itu pun sama, wajib. Ya. Begitu. Watasi, kemudian yang ke-9 as-sujudu marrataini fi kulli rakatin wa aqalluhu mubasharatan ba'du jabhatil musalli mawdi'i sujudihi min al-ardi aw ghairiha wa akmaluhu ayukabbira lis-sujudi bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatahu wa anfahu. Sujud yang ke-9 itu sujud 2 kali di dalam setiap rakaat, itu hukumnya wajib. Ya, gitu. Hukumnya wajib. Nah, sujud, ente sujud ini jangan dikusek-kusek. Tahu nggak sujud dikusek-kusek? Biar jidatnya hitam. Katanya tanda-tanda ahli surga jidatnya hitam. Ya, nggak ada tanda-tandanya kayak begitu. Dia biar itu mah biar disangka orang alim, orang ahli ibadah. Sujudnya ditekan-tekan. Nggak boleh sujud ditekan. Sujud itu ada ukuran. Kalau ente punya kapas, ya, dalam ini keterangan dalam kitab Matla'ul Badrin, bukan dari kitab ini. Karena kitab ini enggak, makanya enggak semua kitab, enggak cukup kita belajar satu kitab. Harus beberapa kitab. Kalau kita punya kapas, ditaruh di tempat kita punya sujud. Kalau kapas itu udah pengen aja udah cukup. Udah cukup, berarti ringan kan? Jangan dikusuk-kusuk apa ditekan-tekan. Ya, begitu. Jadi sujud itu harus ringan. Ya, perkiraan kalau ada kapas ditekan, ya udah udah kempes, ya udah itu ukuran segitu. Gitu ya. Kemudian yang ke-10 al-ashir at-tumaninatu fihi as-sujud. Tumaninah di dalam sujud. Jadi kalau sujud Allahu Akbar ada tumaninahnya. Nah, dibantu dalam bacaan tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, 1 kali atau 3 kali itu cukup, sudah masuk waktu tumaninah. Cukup untuk tumaninah. Ya, begitu. Kemudian wal hadi asyar, kemudian yang 11 al-julusu baina sajadatain. Kemudian bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini udah sujud pertama. Udah sujud pertama. Kita bangun, Allahu Akbar. Bacaannya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa 8 kita minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah cukup tumaninah. Baru kita sujud lagi. Nah, duduk di antara dua sujud tadi itu hukumnya wajib rukun. Ya, baru kita sujud yang kedua. Ya. Paham? Wasani asyar, kemudian yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi ayat julusu baina sajadatain, ya, di antara dua sujud, ya. Duduk di tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud, itu tadi bacaannya, ya. Begitu. Wasalisu asar yang ke-13 al-julusul akhir, duduk terakhir, ya, alladzi ya'qubuhus salam, ya, yaitu duduk yang pengen kita melakukan
salam, duduk terakhir. Ya. Warabi asyar yang ke-14 adalah at-tasyahud fihi, al-julusul akhir. Ya. Tasyahud di dalam duduk terakhir, tasyahud. Ya. Apa itu tasyahud? Ucapan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Begitu. Dalam kitab ini dikatakan wa aqallu tasyahud, paling sedikitnya tasyahud itu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu paling sedikit. Wa akmalut tasyahud, dan sempurnanya tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Ya. Kemudian dilanjutkan wal khamis asyar, dan yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, ay fil julus, itu salawat kepada Nabi Muhammad. Itu wajib tuh salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sedikit salawat atas Nabi dalam tasyahud, dalam tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammadin, cukup, sah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ashar al-kalam al-musannif anna as-salata ala ali la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun. Nah, menurut pengarang kitab ini bahwa salawat, ya, sesungguhnya salawat kepada keluarganya Rasulullah di dalam salat ini, ya, la tajibu, enggak wajib. Jadi cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pakai keluarga, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa alihi. Itu alihi, keluarganya. Nah, saat kita tahiyat akhir enggak bawa keluarganya Rasulullah, itu tidak wajib, enggak apa-apa. Yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammadin boleh. Jadi enggak pakai wa ali Muhammad, enggak pakai, atau wa alihi. Hi-nya itu apa namanya? Masdarnya Nabi Muhammad, ya. Paham? Baik. Sampai situ tuh ya rukun itu. Wasalisu asar, kemudian yang ke-16 at-taslimatul ula. Ya, wa yajibu iqa'us salam halul qu'ud wa aqallus salam alaik wa aqalluhu assalamu alaikum marratan wahidatan wa aqalluhu assalamu alaikum warahmatullah marrataini yaminan wa shimalan. Yang terakhir yang ke-16 adalah salam pertama dalam salat. Salam pertama. Pertama. Paling sedikit assalamualaikum. Boleh. Wa akmalu, paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama. Ya, ini kan bicara yang kedua udah sunnah soalnya. Yang wajib yang pertama. Bukan nolehnya, tapi ucapan ente. Assalamualaikum warahmatullah. Udah sah, walaupun ente nggak begini. Karena bukan iltifatnya, bukan ngadepnya, bukan nolehnya, bukan. Tapi assalamualaikum warahmatullah. Ininya di ucapan. Ucapan. Paham nggak? Yakin? Baik. Ya, 2 kali. Yang pertama ke kanan itu yang wajib. Yang kedua ke kiri itu masuknya sudah sun. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah. Ini wajib, ini sunnah. Umpama assalamualaikum warahmatullah. Umpama lagi malas gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Malas amat sih. Tinggal ke kiri doang. Ngapain ngambil sunnah ini kan begitu ya. Tapi secara hukum ada yang kata dia cuma karena sah. Makanya itu dia. Kalau bicara hukum, orang sholat pakai sarung doang. Selama dia nutupin baina surah wa rukbatain, di antara pusar dengan apa namanya dengan dengkul, itu sah secara hukum. Kalau bicara hukum, tapi kalau bicara ilmu tasawuf, akhlak, kayak gak punya bohong. Ini orang kayak habis korban kebakaran pakai sarung doang sholat. Enggak, betul nggak? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Kalau nggak paham ditanya. Wasabi asyar, yang ke-17 niatul khuruj minas sholat, ya, itu niat kita keluar daripada sholat ya setelah salam. Yang terakhir wasabi asyar tertibul arkan, ya, itu harus tertib rukun-rukunnya sesuai dengan apa yang telah tadi disampaikan. Harus rukun, harus tertib rukun-rukunnya. Nah, ini merupakan rukun daripada sholat. Kemudian yang ke-10, al-ashir at-tumaninatu fihi as-sujud. Tumaninah di dalam sujud. Jadi kalau sujud Allahu Akbar ada tumaninahnya. Nah, dibantu dalam bacaan tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Satu kali atau 3 kali itu cukup, sudah masuk waktu tumaninah, cukup untuk tumaninah ya, begitu. Kemudian wal hadi asyar, kemudian yang 11 al-julusu baina sajadatain, kemudian bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, ini udah sujud pertama, udah sujud pertama, kita bangun, Allahu Akbar, bacaannya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa 8 kita minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah cukup tumaninah. Baru kita sujud lagi. Nah, duduk di antara dua sujud tadi itu hukumnya wajib rukun. Ya, baru kita sujud yang kedua. Ya. Paham? Wasani asyar, kemudian yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi ayat julusu baina sajadatain, ya, di antara dua sujud, ya. Duduk di tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud, itu tadi bacaannya ya. Wasalisu asar, yang ke-13 al-julusul akhir, duduk terakhir, ya, alladzi ya'qubuhus salam, ya, yaitu duduk yang pengen kita melakukan salam, duduk terakhir, ya. Warabi asyar, yang ke-14 adalah at-tasyahud fihi al-julusul akhir, ya, tasyahud di dalam duduk terakhir, tasyahud, ya. Apa itu tasyahud? Ucapan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Begitu. Dalam kitab ini dikatakan wa aqallu tasyahud, paling sedikitnya tasyahud itu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu paling sedikit. Wa akmalut tasyahud, dan sempurnanya tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
itu tasyahud. Ya. Kemudian dilanjutkan wal khamis asyar, dan yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil jurus, itu salawat kepada Nabi Muhammad. Itu wajib tuh salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa aqallus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sedikit salawat atas Nabi dalam tasyahud, dalam tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammadin, cukup sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ash'ar al-kalam al-musannif anna as-salata ala ali la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun. Nah, menurut pengarang kitab ini bahwa salawat, ya, sesungguhnya salawat kepada keluarganya Rasulullah di dalam salat ini, ya, la tajibu, enggak wajib. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pakai keluarga, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa alihi. Itu alihi, keluarganya. Nah, saat kita tahiyat akhir enggak bawa keluarganya Rasulullah, itu tidak wajib, enggak apa-apa. Yang penting Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammadin boleh. Jadi nggak pakai wa ali Muhammad, nggak pakai, atau wa alihi. Hi-nya itu apa namanya, masdarnya Nabi Muhammad, ya. Paham? Baik. Sampai situ tuh ya rukun itu. Wasadisu asar, kemudian yang ke-16 at-taslimatul ula, ya, wa yajibu iqa'us salam halal qu'ud wa aqallu salam alaik wa aqalluhu assalamu alaikum marratan wahidatan wa aqalluhu assalamu alaikum warahmatullah marrataini yaminan wa shimalan. Yang terakhir yang ke-16 adalah salam pertama dalam salat. Salam pertama paling sedikit assalamu alaikum boleh. Wa akmalu, paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama, ya, ini nggak bicara yang kedua. Yang kedua udah sunnah soalnya. Yang wajib yang pertama, bukan nolehnya, tapi ucapan ente. Assalamualaikum warahmatullah, udah sah, walaupun ente nggak begini, karena bukan iltifatnya, bukan ngadepnya, bukan nolehnya, bukan, tapi assalamualaikum warahmatullah. Ininya di ucapan. Paham nggak? Yakin? Baik. Ya, 2 kali. Yang pertama ke kanan itu yang wajib. Yang kedua ke kiri itu masuknya sudah sun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini wajib, ini sun. Umpama assalamualaikum warahmatullah, umpama lagi malas gitu, assalamualaikum warahmatullah, malas amat sih, tinggal ke kiri doang. Ngapain ngambil sunnah ini kan begitu ya. Tapi secara hukum ada yang kata dia cuma karena sah. Makanya itu dia. Kalau bicara hukum, orang sholat pakai sarung doang, selama dia nutupin baina surah wa rukbatain, di antara pusar dengan apa namanya, dengan dengkul, itu sah secara hukum. Kalau bicara hukum, tapi kalau bicara ilmu tasawuf, akhlak, kayak nggak punya pokok aja nih orang, kayak habis korban kebakaran pakai sarung doang sholat, ya nggak? Betul nggak? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Kalau nggak paham ditanya. Wasabi asyar, yang ke-17 niatul khuruj minas sholat, ya, itu niat kita keluar daripada sholat, ya, setelah salam. Yang terakhir wasamin asyar tertibul arkan, ya, itu harus tertib rukun-rukunnya sesuai dengan apa yang telah tadi disampaikan. Harus rukun, harus tertib rukun-rukunnya. Nah, ini merupakan rukun daripada sholat.